Selamat. Oh, kau tadi kan jeng-jengin, tadi kau masih menyocok itu ada. Selamat datang di channel Begundal terhormat. Gak masuk ya anjir. Hah? Gak masuk. Ulangi. Nggak, aku bilang kau nggak masuk. Ini ya? Yang nyuruh, yang bilang mau masuk ya, kan cuma ngasal apa? Enggak, maksudnya aku bilang nggak masuk, nggak masuk itu bukan nggak masuk, nggak dimasuki. Maksudnya? Aku bilang ada yang nggak masuk, bukan nggak masuk, nggak dimasuki, jadi ngulang lagi anjir. Apanya nih? Aku bilang ngulang. Gimana? Oh. Nggak ngulang anjir, itu tadi udah pas. Ah. Ya ngulang lagi lah, kau ucap sekali lagi. Kau mah aku tag aku. Yalah. Oke, masuk, langsung masuk aja. Oke. Iya. Kita lagi gitu deh. Hah? Tapi gue bilang udah pas aja. Oh iya, saya adalah ya. Kalau aku mengimprovisasi dalam dunia bermusik. Kau tahu kan nama tangga aku apa? Apa? Dio Musika. Baik, berhubung pada episode sebelumnya udah pernah kami singgung ya kan tentang judul kali ini. Nggak tahu lah episode yang mana, pokoknya tonton aja semua, pasti ketemu tuh. Iya, pasti. Nah, kita akan ngebahas SCP Foundation. Pernah kalian dengarnya? Kau udah pernah dengar tentang SCP ini? Pernah? Pernah. Spacey kan? Honda. Gak tau ya? SPC SCP. Power Ranger SPC. Iya kan? Hah? Ada anjir. SPD anjir. Power Ranger. Aku ingat lagunya. Power Ranger SPD. SPD. Bukan SCP gitu. Aku nontonnya Ninja Ranger, kau tahu Ninja Ranger? Lapang cahaya adalah petualangan. Yang pakai pedang kan? Semua pakai pedang anjir. Enggak, SPC pakai pistol. SPD. Power Rangers SPD pendidikan anjir, sarjana pendidikan. SPC SPD. SCP ya. Nah, itulah pokoknya. Udah, sip, lanjut lah ya. Lanjut. SPC. SCP. Tahu kan Kono? SPD. Dan terakhirnya markasnya jadi robotnya juga. Iya, SPD. SPD. Masih didebat Bang. Ya, SCP ini merupakan sebuah yayasan atau bisa juga disebut organisasi yang keberadaannya sekarang masih dipertanyakan. Apakah organisasi ini memang benar-benar ada atau hanya sebuah keisengan belaka? Jadi SCP itu sebuah organisasi yang bertugas untuk melakukan penanganan terhadap benda-benda atau makhluk-makhluk yang punya anomali tertentu. Mereka ini juga meneliti sebuah bisa diam gak sih? Diam dulu Goblok. Mereka juga meneliti sebuah objek atau entitas, benda atau makhluk aneh yang merupakan hasil eksperimen dan dianggap dapat mengancam keseimbangan dunia. Udah film apa terus? Hal-hal yang menjadi eksperimen ini diantaranya adalah makhluk buatan yang sudah dimanipulasi gen penyusunnya untuk menciptakan makhluk hidup lain. Konon katanya nih mereka didanai sama negara-negara di seluruh dunia secara rahasia gitu. Konspirasi elit global. Nama SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect, yang juga merupakan slogan utama dari organisasi ini. Jadi, arti dari slogannya itu gini. Yang pertama, secure, artinya mengamankan. Maksudnya tuh pihak SCP berhak untuk mengamankan setiap benda atau makhluk yang udah mereka simpan dari media-media tertentu yang dapat mengancam keberadaan mereka itu gitu. Terus konten, artinya menyimpan. Maksudnya tuh pihak SCP berhak untuk menyimpan dan mengkarantina setiap benda atau makhluk tersebut sehingga mereka tidak mengancam kelangsungan hidup manusia dan dunia kita. Yang terakhir, protect. Sesuai artinya melindungi. Maksudnya di sini pihak SCP berhak untuk melindungi setiap objek yang sudah dikarantina dari ancaman-ancaman tertentu termasuk manusia, sehingga manusia tidak dapat menggunakannya untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, keberadaan SCP ini
nggak cuma sekadar meneliti aja. Mereka ada tugas-tugasnya tersendiri lah. Tugas-tugas SCP Foundation antara lain menjaga, melindungi, dan merahasiakannya dari publik. Tugas SCP Foundation untuk ngejaga SCP itu nggak gampang yo. Apalagi untuk kelas Keter yang sangat berbahaya. Banyak juga personel yang tewas saat mengintervensi SCP. Bahkan beberapa dari orang itu nggak pernah pulang ke rumah. Udah cebok. Mereka juga harus lebih memilih kepentingan yayasan dibandingkan kepentingan pribadi. Dan setiap personel SCP harus melakukan sumpah setia terhadap yayasan. Setiap personel SCP Foundation yang membocorkan rahasia tentang SCP akan segera dinonaktifkan, bahkan di beberapa kasus akan langsung dimusnahkan. Udah PNS sini ya? PNS ketahuan korup. Enggak sih? Gak mau bahas apa nih? Yang tadi mau bahas itu, tapi aku mikir, padahal aku mikirnya begitu di tengah omongan anjir, bukan pas sebelum omongan aku pikir itu. Lanjut. Hidup kita terancam, bayar dong. Tadi nggak ada. Belum bayarin. Atau berapa banyak sih makhluk SCP di dunia ini? Ada yang tahu, Len? Kau tahu ya? 4 enggak. 5. Sip. Jadi ngapain kau itu anjir, kau nggak tahu rupanya. Jadi makhluk SCP ini ada banyak kali lah pokoknya. Organisasi ini menyebutkan bahwa mereka punya sekitar 5.000 makhluk. Terus layaknya manusia, makhluk ini juga dibagi dalam beberapa kelas sesuai dengan tingkat keganasannya. Jadi setiap objek-objek di SCP selalu diberikan kelas berdasarkan pengaruh dan sikap mereka terhadap keberadaan manusia. Ada yang bersifat aman hingga yang paling berbahaya. Kelas-kelas yang dimaksud itu ini dia. Yang pertama, safe. Merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang aman dan nggak berbahaya. Kalaupun berpengaruh bagi manusia, biasanya pengaruhnya nggak berdampak besar dan bersifat sementara aja. Kebanyakan prosedur yang termasuk kategori safe adalah benda-benda mati. Contoh SCP di kelas safe ini adalah SCP-005. Secara penampilan, SCP-005 menyerupai kunci berornamen yang menampilkan karakteristik kunci pada zaman sekitar 1920-an. Kunci tersebut ditemukan ketika seorang warga sipil menggunakannya untuk menyusup ke fasilitas berkeamanan tinggi. SCP-005 memiliki kemampuan unik, yaitu membuka semua bentuk kunci, baik itu mekanis maupun digital dengan mudahnya. Asal-muasal kemampuan kunci ini belum diketahui. SCP-005 tidak menimbulkan risiko secara langsung. Meski begitu, fungsinya yang unik memerlukan tindakan khusus untuk membatasi akses dan manipulasi dari objek ini. Terus yang kedua ada namanya Euclid. Merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang sudah dicampurkan dengan komponen mesin, zat-zat kimia berbahaya, dan bahan-bahan lainnya. SCP kelas Euclid ada yang memiliki sifat berbahaya, namun ada juga yang tidak berbahaya. Terkadang, SCP kelas ini juga memiliki perilaku yang sulit ditebak dan kesadarannya yang bersifat tidak terduga. Contoh dari SCP kelas Euclid adalah SCP-026. SCP ini harus tetap terkunci dan tertutup dengan aman ketika tidak sedang diteliti. Alarm dipasang untuk memberitahu agen yayasan jika ada warga sipil atau agensi lain yang masuk. SCP-026 merupakan gedung sekolah umum berlantai yang memiliki 2 sayap yang terhubung ke lobi pusat. Jadi gini dia, ini terus ada gini. Sayap. Terus gini. Ini sayap, berarti gedungnya ada sayap. Sayap. Tolong respon. Enggak tahu respon apa anjir. Daerah ini katanya tuh terkutuk setelah diketahui kalau dana lantai tidak sesuai dengan cetak biru bangunan tersebut. SCP-026 menarik perhatian yayasan karena beberapa orang menghilang di daerah tersebut. Oh itu. Yang ketiga, Keter. Merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang memiliki bentuk aktivitas permusuhan pada manusia yang sangat aktif. Mereka juga membenci manusia dan terkadang mencoba menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara. Intinya SCP kelas Keter adalah objek SCP yang paling berbahaya dan juga ganas. Mereka juga membutuhkan sistem karantina yang sangat kompleks, melebihi SCP kelas Safe dan Euclid. Contoh dari makhluk SCP kelas Keter adalah Baiting atau SCP-957.
SCP ini merupakan entitas humanoid yang sampai saat ini berada dalam sebuah rumah yang dirahasiakan. Organisme langka ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan berat 75 kg. Dan dari data yang ditemukan, SCP ini tidak memiliki organ internal dan sangat berbeda dengan manusia. Sebab entitas ini tidak makan dan juga tidak memerlukan tidur. Kasian. Nggak tahu deh rasanya sama teri kacang aja. Sambal teri kacang? Iyalah sama teri kacang, orek. SCP-957 bisa berbicara dengan bahasa seperti manusia normal. Tapi kadang-kadang mereka juga menggunakan bahasa yang belum diketahui. Pengawasan dan pengembangan pola otaknya dilakukan oleh satuan khusus di SCP Foundation yang sudah berpengalaman di atas 4 tahun. Terus ada lagi nih, namanya kelas Taumiel. SCP berkelas Taumiel adalah anomali yang digunakan untuk menahan SCP lainnya. Eksistensi objek berkelas Taumiel sangatlah dirahasiakan, bahkan di jajaran tertinggi yayasan sekalipun. Tak banyak yang mengetahui tempat, fungsi, dan status terkini objek berkelas Taumiel ini. Jadi fungsinya tuh kayak ini, misalnya ada SCP yang paling berbahaya, cara nanginnya pakai SCP ini juga lah ya. Iya, dia keamanan. Jadi SCP lawan SCP. Adu mekanik. Iya. Betul, lagu mekanik. Adu mekanik SCP. Yang terakhir, kelas Neutralizer. SCP berkelas Neutralizer adalah anomali yang tak lagi anomalus, baik secara sengaja atau tidak sengaja dihancurkan atau dinonaktifkan oleh pihak yayasan SCP sendiri. Lalu, apakah SCP Foundation ini memang nyata atau hanya sekedar keisengan aja? Dan ngeri-ngeri sedap ngelihat monster yang ditangani sama SCP Foundation ini ya kan? Pasti kalian banyak mikir gini, wah ngeri juga ya, gimana kalau mereka menyerang manusia? Gitu. Nah, mungkin kalian udah ada yang tahu lah ya jawabannya. Ya agak mengecewakan sih. Jadi SCP ini hanya organisasi fiktif belaka, alias nggak pernah ada. Terus semua gambar, website resmi, sama penjelasan yang udah mereka kasih tahu ke semua orang itu nggak ada artinya dong. Iya. Bahkan di websitenya sendiri para penggiat SCP ini mengatakan kalau mereka adalah sekelompok penulis kreatif yang sengaja membuat website fiktif ini dengan tujuan untuk menghibur aja lah. Hal tersebut juga udah dijawab oleh tim SCP sendiri dalam websitenya, dalam website orang itu maksudnya. Jadi udah tau lah sekarang kalian kan, kalau semua makhluk yang ada di SCP hanyalah fiktif alias buatan belaka saja. Nggak perlu takut dengan teror yang akan mengintai kalian atau apalah pokoknya itu, karena semua hanya untuk bahan hiburan saja. Jadi setiap makhluk-makhluk SCP itu ditulis oleh orang yang menyumbangkan ceritanya, ide ceritanya gitu ya kan, ke web SCP itu. Nah, kalian juga bisa nyumbang cerita tentang SCP itu ke web tersebut. Jadi, fungsi web itu untuk menampung cerita makhluk-makhluk SCP yang dibuat oleh orang-orang di seluruh dunia. Oke sampai sini aja lah dulu ya pembahasan tentang SCP ini. Walaupun SCP ini cuma fiktif belaka, tapi aku secara pribadi suka gitulah sama SCP ini. Aku pun suruh juga. Menurut aku ya menarik aja, kayak creepypasta gitulah, atau kayak makhluk karya Trevor Anderson, tau gak tuh? Gak tau lah ya. Anggap aja gitu. Ya aku saran aja sih, karena ama story-nya walaupun itu fiktif, ya jadikan hiburan horor aja. Kalau menurut kamu gimana? Aku malah berpikir SCP ini, cerita SCP ini tutup-tutupi cerita SCP yang sebenarnya. Oh. Jadi SCP itu sebenarnya udah ada, tapi karena sempat diketahui orang itu terakhir acting. Oh, karena bahaya gitu aja. Iya, jadi ada SCP di atas SCP. Anjir ada dasarnya kok gitu. Ironi di atas ironi. Ya pokoknya alibi lah ya, macam kayak Illuminati juga lah ya. Ya bisa jadi nggak bisa divalidasi juga, nggak tahu. Ya, nggak urusan kita juga itu ya sebenarnya kan. Tapi ya aku cuma seru story-nya aja, apalagi kengerian malok-malok itu kan unik-unik kan. Yes, memang kalau misalnya difilmkan ini juga. Oh, atau bisa jadi yang itu tadi. Apa tadi apa? SCP tadi. Yang mana? Maluknya atau apa? Enggak, bukan. SCP tadi itu Foundation itu dibuat konspirasi biar orang-orang itu ngasih cerita-cerita tentang monster yang ada di kepala orang itu ya kan. Biar apa? Ini buat film sebenarnya mungkin. Jadi nggak ada sutradara kan, mau bayar sutradara nggak ada duit ya kan. Nyari ide orang. Cerita orang itu. Nyari ide. Nanti dijahit pakai benang merahnya ya kan. Besok aku datangin PSCP anjir.
Nggak usah. Rupanya ketahuan. Nggak, yang tadi saya ngomong itu aja. Rupanya benar-benar. Satu lagi nih kan. Kan SCP berdasarkan cerita-cerita orang dari seluruh dunia yang dituangkan di web itu. Tapi bisa aja nih kayak gue bilang tadi ya kan. Mana tahu ada salah satu dari makhluk yang diceritakan orang-orang itu beneran nyata. Kita nggak tahu ya. Mungkin aja. Ya udahlah ya weh, untuk pembahasan SCP ini mungkin kami akan membahas lagi untuk makhluk SCP yang menarik atau yang berbahaya kayak SCP-001 di video terpisah. Aku menarik seru juga sama SCP-001 nih. Jadi kita buat video SCP Penjelasannya macam SCP-001 atau 0 tak berapa. Soalnya kan setiap makhluk SCP ini punya kisah masing-masing sama kemampuannya ininya. Jadi ada spin off dari video ini, ada spin off ya. Sip. Anjir spin off. Ya, lampu mati sebelah. Gimana? Oke, karena kamera kami udah mau penuh, baterainya udah mau habis, terus lampu kami pun udah mau mati juga ya kan. Udahlah, kami habisnya sampai sini ya kan. Jadi apapun omongan-omongan yang terucap dari mulut kami, itu sekali lagi nggak berniat menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio. Saya Vando. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.